Halo, selamat sore sahabat setia channel Gapa Dogom. Kesempatan sore ini saya ingin berbagi trik atau teknik teknik budidaya tanaman kangkung, teman-teman. Uh, untuk itu, kiranya sebelum menonton, teman-teman terlebih dahulu untuk like, komen, subscribe. Dan jika Anda suka sama video ini, silahkan di share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lainnya, karena dengan share dan subscribe teman-teman itu yang membuat channel Gapa Dogom terus berkembang dan makin berkembang. Oke, terima kasih teman-teman, mari kita lanjut. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi bagaimana teknik budidaya tanaman sayuran khususnya kangkung ini, teman-teman. Cuma sebelumnya mohon maaf karena di kangkung, tanaman kangkung yang ada di hadapan kita ini saat ini sudah berumur 1 minggu, teman-teman, dari proses penanamannya. Biasa disebut dengan bahasa pertanian itu HST, teman-teman, atau hari setelah tanam. Oke teman-teman, tahap-tahap yang perlu kita perhatikan dalam budidaya kangkung itu adalah yang pertama, alat, teman-teman. Alat yang sering kita gunakan dalam melakukan olah tanah itu yang pertama adalah sabit, cangkul, dan juga diperlukan juga seperti itu di sana gerobak. Gerobak itu fungsinya untuk kalau kita sudah melakukan penebasan atau apa, untuk ngumpulin gulma atau rumput-rumput itu untuk dilakukan pembakaran seperti yang di dalam sana itu, dan di luar sana juga, bahkan di belakang sana itu juga proses pembuatan tanah bakar yang menggunakan tadi gulma-gulma itu dikumpulin, kemudian dikasihlah tanah sehingga terjadilah tanah bakar. Oke, apabila alat sudah kita siapkan, kemudian kita melakukan teknik olah tanahnya, yaitu langkah pertama sebelum mengolah tanah adalah penebasan, teman-teman. Penebasan atau pembersihan dari gulma atau rerumputan yang ada di lahan yang akan kita olah. Penebasan ini dilakukan ya tadi menggunakan sabit, bisa juga kalau orang sini biasanya parang juga. Kalau misalnya gulmanya itu seperti rumput-rumput ringan seperti yang di sebelah pisang sana itu, sebelah pagar, itu petani juga bisa menggunakannya pakai cangkul langsung, teman-teman. Jadi gulma itu di misal ini kan ada parit, jadi karena ini dulu juga udah bekas bedengan, jadi setengah dari ini bedengan, cuma dulu paritnya di tengah sini ya, teman-teman. Jadi ini tengah bedengan, jadi setengah ini ditarik rumputnya ke parit situ, terus setengah parit sini lagi. Ini perlu kita garis bawahi, yang gulma yang kita bawa ke parit itu gulma yang udah bekas atau tunggul-tunggulnya rumput, karena habis ditebas tuh, teman-teman, kan masih ada tunggul-tunggulnya rumput itu. Itu dikeruk lagi pakai cangkul, teman-teman, bawa ke tepi. Kemudian langsunglah tanahnya itu dicangkul. Jadi yang tengah ini dibawa ke tempat nutupin gulma tadi, maka terbentuklah bedengan seperti yang ada di hadapan kita ini. Jadi proses nyangkulnya, teman-teman, kalau ini saya kasih contoh bedengan yang lama, itu kan pasti ada paritnya gini. Rumput yang setengah sini dimasukkan ke sini, rumput sini dimasuk ke sini, maka setengah tadi habis di rumputnya kan dikeruk-keruk pakai cangkul, dicangkul
sekalian tanahnya itu yang udah bersih dibalik juga. Nah, akhirnya jadi bedengan ini teman-teman. Kemudian setelah bedengan terbentuk seperti yang ada di hadapan kita ini yang memanjang ke sana, itu kita langkah selanjutnya yaitu kita gemburkan teman-teman. Tanah ini kita gemburkan. Setelah udah gembur, kemudian kita taburkan. Kalau di sini biasa itu menggunakan abu tongkos teman-teman. Tongkos tuh tandan kosong dari sawit, karena di sebelah sana juga ada kebun sawit teman. Setelah itu kalau udah ditaburkan rata, dibiarkan kurang lebih 3 hari teman-teman. Itu tujuan dibiarkan selama 3 hari itu, atau istilahnya dia itu biar masa tanah itu teman-teman, tanah kalau habis diolah kan itu panas teman-teman. Jadi dibiarkan dulu 3 hari. Kemudian udah 3 hari dan sudah kena hujan, baru kita taburkan benih kangkung tadi teman-teman. Seperti ini, benih kangkung kita tabur rata. Seperti ini teman-teman, seperti ada di hadapan kita ini, kangkungnya itu udah ditabur. Kemudian setelah ditabur, kita juga ditimpa lagi dengan abu bakar juga teman-teman. Abu bakar yang seperti yang saya tunjukin seperti di sana, terus di sana, dan di belakang tuh masih proses pembuatannya. Setelah itu benih ditutup pakai tanah bakar tadi itu. Kemudian selama 3 hari benih kangkung yang kita tabur tadi dia sudah mulai tumbuh teman-teman. Tumbuh seperti yang ada di hadapan kita ini. Cuma yang ada di hadapan kita ini sudah berumur 1 minggu teman-teman, atau 7 hari. Dan ini juga sudah dilakukan pemupukan 1 kali teman-teman. Jadi pupuk yang digunakan dalam budidaya kangkung ini yang sering dilakukan oleh petani yang ada di hadapan kita ini, itu adalah urea teman-teman, pupuknya. Jadi urea atau unsur N itu yang dipakai dalam pemupukan tanaman kangkung ini. Terus proses pemberian pupuknya teman-teman. Jadi setiap 1 ember yang 7 liter itu teman-teman, atau kalau petani kita di sini seperti sana yang putih-putih di sebelah rumah itu bekas ember cat, itu kurang lebih 14 liter isinya airnya teman-teman. Jadi kalau untuk 14 liter itu pupuk ureanya dikasih 2 sendok makan teman-teman, dengan air yang penuh ya teman-teman. Dimasukkan pupuknya 2 sendok makan, terus kemudian kita aduk atau dilarutkan. Kemudian kita siramkanlah di tanaman ini. Sistem penyiramannya itu yang enak itu pakai gembor teman-teman, jadi dia merata penyiraman. Jadi untuk pupuk itu dilakukan 1 minggu sekali dalam masa pertumbuhan ini. Terus nanti setelah di minggu kedua nanti juga akan dipupuk dengan urea juga, tetapi ditambahin pakai NPK Mutiara teman-teman. Sistem pemupukannya juga sama, yaitu sistem dilarutkan di air. Cuma kalau misalnya teman-teman mengalami kesulitan bahwa pupuk NPK itu susah larut kan teman-teman, jadi tip atau pengalaman petani di sini itu pupuk NPK-nya duluan direndam teman-teman, direndam kurang lebih semalaman. Kalau misalnya sore gini kita rendam, kita rendam, terus besok sorenya baru
dilarutkan, dicampurkan dengan urea tadi. Cuma dosis ureanya sudah dikurangi teman-teman. Kalau yang awal di minggu pertama itu 2 sendok untuk 1 ember sana tadi yang 14 liter, dengan adanya tambahan NPK Mutiara tadi, dia ureanya jadi 1 sendok teman-teman. Dan untuk NPK nya tetap 2 sendok makan. Jadi larutkan, terus kemudian juga disiramkan lagi. Terus kemudian itu minggu kedua teman-teman. Jadi proses pemupukannya cuma 2 kali dalam budidaya kangkung ini. Jadi ketika kangkung sudah berumur 20 hari, itu sudah mulai dicabut sama petaninya teman-teman. Sudah dicabut atau dipanen dan dipasarkan, atau kalau kita mau masak ya berarti dikonsumsi sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita melihatnya ini, bahwa budidaya kangkung itu sangat mudah dan simpel teman-teman, karena tidak perlu ini itu, bahkan ini tidak perlu melakukan pengendalian gulma teman-teman. Mohon maaf, bukan pengendalian gulma, iya pengendalian gulma pun juga tidak terlalu, karena gulmanya ini juga tidak ada. Udah seminggu padahal teman-teman, tapi gulma tidak tumbuh. Yang dan juga tidak perlu melakukan pengendalian hama penyakitnya teman-teman, karena waktu cuma 2 minggu lebih ya, 20 hari, jadi dia belum sempat hama penyakit itu datang atau menyerang. Cuma biasanya kalau hama itu malah menyerangnya itu malah dia udah masa panen teman-teman. Misalnya ini udah dipanen, nanti pasti ada di bedeng-bedeng yang terakhir yang kita tinggalkan itu ada semacam ulat biasanya. Tetapi ulat itu menyerang apabila curah hujan itu terlalu tinggi. Tapi kalau curah hujannya tidak tinggi atau biasa-biasa, atau bahkan musim nanamnya itu di musim kemarau, dia malah oke teman-teman, ini yang dapat saya bagikan tentang budidaya tanaman kangkung. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe bos, biar